Alright everyone, let's continue our lesson. Kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Dan hari ini kita ada di hari kelima. Kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh lagi selain yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu inversion ya. Nah, untuk materi hari ini, bentuk kalimat yang agak nyeleneh yang akan kita pelajari hari ini namanya double comparative. Ya, jadi apa itu double comparative? Langsung kita bahas, teman-teman. Jadi sebelum kita ke double komparatif, kita belajar ke komparatifnya dulu. Karena kemarin sudah kita singgung sedikit ketika belajar inversi ya. Jadi komparatif kemarin itu penanda inversi nomor 4, teman-teman. Nah, sederhananya, komparatif ini caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Atau caranya kita membanding-bandingkan seperti itu. Nah, kemarin contohnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Gitu ya. Nah, ini pilihannya boleh teman-teman setelah dan itu diisi subjek predikat nggak apa-apa. Setelah dan itu subjek predikatnya diinversi juga boleh ya. Nah, tapi hari ini kita fokus dengan kata bigger ini teman-teman. Oke, jadi bigger di sini ini adalah bentuk komparatif dari kata big. Jadi kata sifat big artinya besar, bigger artinya lebih besar. Nah, untuk bilang lebih atau untuk menambahkan arti lebih ke dalam kata sifat atau kata keterangan, itu kita bisa menambahkan kata more atau akhiran er. Ya, nah tapi ini ada aturannya, teman-teman. Kapan kita pakai more, kapan kita pakai er, kita bahas sedikit dulu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk bilang lebih atau menambahkan kata lebih ke kata sifat atau kata keterangan, kita bisa pakai more, bisa pakai er. Nah, ini ada ketentuan penggunaannya. Kita pakai more untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat ketika kata sifat yang ingin kita tambahkan arti lebih itu agak panjang alias memiliki lebih dari satu suku kata. Gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah expensive. Expensive atau mahal ya. Itu kan ada tiga suku kata, teman-teman, yaitu ex, kemudian pen, kemudian sive. Expensive. Tiga suku kata. Makanya kalau kita mau bilang lebih mahal, pakai expensive ini ya, maka bilangnya more expensive. More expensive. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kata sifat atau kata keterangan yang kita ingin tambahkan arti lebih itu hanya memiliki satu suku kata atau maksimal dua suku kata, itu pun yang berakhiran dengan tulisan huruf Y ya, atau sorry, yang berakhiran dengan huruf Y, teman-teman. Nah, itu nanti pakainya adalah suffix atau akhiran er. Jadi teman-teman cukup tambahkan er saja untuk menambahkan arti lebih. Contohnya tadi big tadi. Besar ya, big besar. Untuk bilang lebih besar kita bilangnya bigger. Seperti itu. Nah, atau contohnya teman-teman ya, yang di dalam kotak ini lebih gampang. Misalnya sama-sama kita mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, large ini hanya punya satu suku kata. Kalau dibacakan cuma large gitu, sekali buka mulut gitu ya, teman-teman. Nah, maka untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large ya, cukup tambahkan er saja. Jadinya larger, lebih besar. Nah, tapi kalau lebih besar, besarnya pakai massive, dia pakai dua suku kata ya, mass sama sieve, teman-teman. Dan dia tidak berakhiran Y, maka tetap pakai more. Jadinya more massive, lebih besar. Seperti itu. Atau contoh berikutnya, misalnya sama-sama mau bilang murah, kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, cuman bedanya kalau cheap itu kan satu suku kata, satu kali buka mulut, teman-teman ya. Jadi untuk bilang lebih murah, murahnya pakai cheap, tambahkan er saja, jadinya cheaper, lebih murah. Tapi kalau kita murahnya pakai inexpensive, itu kan ada empat suku kata, ada in, kemudian ex, kemudian pen, kemudian save. Nah, karena ada empat suku kata, untuk bilang lebihnya atau versi komparatifnya, teman-teman pakai more. Jadinya more inexpensive. Itu lebih murah, seperti itu. Kemudian contoh terakhir, ada sama-sama mau bilang gila ya, teman-teman. Kita bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, dua-duanya ada dua suku kata, crazy, insane. Nah, bedanya kalau crazy dia berakhiran Y ya, kalau insane tidak berakhiran Y. Nah, kalau yang dua suku kata berakhiran dengan Y, teman-teman tambahkan R saja. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau gilanya itu pakai insane, itu kan tidak berakhiran Y ya, maka teman-teman pakai more. Jadinya more insane, seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus pahami bahwa di bab grammar atau ini dalam bahasa Inggris ya, aturan tata bahasa baku itu selalu ada pengecualian. Sebenarnya pengecualiannya itu dikarenakan karena vocab, teman-teman. Jadi vocab bahasa Inggris itu bermacam-macam, selalu ada yang namanya irregularities.
ketidakteraturan. Jadi ada pengecualian lah seperti itu. Ada beberapa kata sifat ataupun kata keterangan yang tidak bisa ketambahan more atau ketika kita ingin tambahkan arti lebih. Nah, contohnya adalah di bawah ini, teman-teman. Jadi beberapa adjektif, terutama itu tidak bisa mendapatkan imbuhan, tidak bisa ditambahkan kata more ataupun ketika kita ingin versi menjadi komparatif. Kita ingin rubah menjadi versi lebihnya. Nah, karena memang ada vocab-vocab yang lain yang mewakili bentuk komparatifnya. Contoh nih teman-teman, kata good, baik ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus, itu bukan gooder, bukan juga more good. Tapi memang ada kata lain yang mewakilinya, yaitu better. Seperti itu. Contoh berikutnya ada bad, buruk. Untuk bilang lebih buruk bukan better walaupun ada, tapi itu informal ya teman-teman. Jadi kalau dalam suasana formal ataupun di event formal, formal events gitu ya, eh, jangan pakai better karena itu bahasa sehari-hari atau bisa dibilang slang lah seperti itu. Untuk bahasa baku dari versi komparatif dari kata bad ini adalah worse teman-teman, yang akhirannya e ya. Itu artinya lebih buruk seperti itu. Kemudian berikutnya ada lil, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, teman-teman cukup bilang less, jadi sama kayak kita bilang kurang, cuman beda kelas kata ya. Kalau lebih sedikit itu kata sifat, kalau kurang itu kata keterangan. Ya, nah terus cara mengetahuinya gimana? Dilihat setelahnya, teman-teman. Kalau misalnya less beautiful, kurang cantik, nah berarti itu less-nya adalah kata keterangan karena dia menjelaskan kata sifat. Tapi kalau misalkan less ini setelahnya diikuti kata benda. Misalkan less time. Jadi waktu yang lebih sedikit. Jadi less-nya itu kata sifat. Karena yang menjelaskan kata benda atau yang mensifati benda adalah kata sifat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi less punya dua arti, bisa artinya kurang, bisa artinya lebih sedikit. Kemudian far artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh itu bukan farer atau more far ya, teman-teman. Nah, tapi ada dua cara. Teman-teman bisa pakai further, bisa pakai farther. Nah, cuman ini ada perbedaan penggunaan, teman-teman. Teman-teman gunakan further ketika jarak atau lebih jauhnya itu nggak bisa kita hitung pakai berapa kilometer lagi atau berapa meter lagi itu nggak bisa. Ya, contoh nih teman-teman. Saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, I want to learn TOEFL further. Karena belajar TOEFL lebih jauhnya itu kan nggak bisa dihitung berapa kilometer lagi. Ya, karena jaraknya bisa dibilang jarak yang abstrak. Tapi kalau misalkan jaraknya konkret atau bisa kita hitung pakai satuan kilometer dan meter dan lain-lain itu pakainya yang farther. Contoh, my house is farther from here than your house. Misalkan seperti itu. Jadi karena jarak rumah itu bisa kita hitung pakai meter. Ada tanahnya yang bisa kita ukur, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu perbedaan further sama farther cuman secara arti sama. Sama-sama bilang lebih jauh. Dan contoh yang terakhir ada many sama much. Artinya sama-sama banyak ya, tapi mereka ada perbedaan penggunaan. Many itu untuk bilang banyak ketika benda yang dijelaskan itu bisa dihitung atau countable, teman-teman. Dan harus dijamakkan ya. Contoh, many people. Contoh lagi, many cars, many students, many problems, dan lain-lain. Nah, tapi kalau much itu untuk bilang banyak ketika bendanya itu tidak bisa kita hitung satu, dua, tiga itu teman-teman. Alias bendanya itu uncountable, nggak bisa dihitung. Ya, contohnya adalah air misalnya, much water. Contohnya adalah uang, much money. Contohnya adalah waktu, much time. Atau masalah yang pakai trouble. Trouble itu nggak bisa dihitung ya. Jadi much trouble. Atau misalnya information. Informasi itu nggak bisa dihitung teman-teman ya. Jadi much information seperti itu. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak, entah itu many, entah itu much, versinya itu bukan macher, bukan more much, bukan manier atau more many ya teman-teman. Tapi kata more itu sendiri juga punya arti lebih banyak. Jadi kalau kita mau bilang, saya perlu lebih banyak teman, ya kita bilangnya, I need more friends. I need more teammates. Ya, rekan setim misalnya seperti itu. Dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah caranya kita menggunakan more sama Jadi tergantung panjang pendeknya kata sifat atau kata keterangan yang ingin kita tambahkan dengan arti lebih. Seperti itu.
Dan tapi ada selalu pengecualian ya yang di dalam kotak ungu ini, teman-teman, atau violet ini seperti itu. Nah, itu tadi adalah komparatif. Jadi komparatif itu caranya bilang lebih. Biasanya pakai more atau gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di bab kita hari ini yaitu kalimat double komparatif, sebelumnya more nanti teman-teman tambahkan kata the dan harus the ya. Dan artinya nanti bukan lagi lebih tapi berubah menjadi semakin. Jadi the more itu sebenarnya caranya kita bilang semakin. Dan di namanya kan ada kata double, teman-teman. Menandakan bahwa kalimat double komparatif ini harus memiliki setidaknya atau minimal dua the more. Kan double gitu kan, dua ya teman-teman. Tapi tiga juga kadang ada, empat kadang ada, itu dipisah dengan koma sama fanboys biasanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalimat double komparatif itu susunan dasarnya adalah the more bla bla bla, koma the more bla bla bla. Alias kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilang semakin apa, semakin apa. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk contohnya, misal kita dalam bahasa Indonesia ingin bilang semakin cepat semakin baik. Nah, itu kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, the sooner the better. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kalimat ini, teman-teman tidak akan menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat, ya kan? Nggak ada juga kata benda atau kata ganti yang bisa jadi subjek. Nah, tapi kalimat ini sudah lengkap ditutup pakai titik, teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Karena di kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak lagi wajib ada. Nah, jadi ketika teman-teman nanti ketika mencari subjek predikat ya, tiba-tiba menemukan penanda double komparatif, entah itu the more yang di depan atau the more yang di setelah koma, maka lupakan subjek predikat. Ya, teman-teman, karena nanti biasanya itu adalah soal double komparatif ini, biasanya teman-teman disuruh mencari gandengannya, the more satunya lagi, yang belum ada di dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Misal kita mau bilang, tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau kita translate kurang lebih, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Nah, ini ada subjek predikatnya. Jadi di dalam double komparatif ada subjek predikatnya pun juga nggak apa-apa. Jadi ada boleh, tidak juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada subjek predikat nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini subjek predikat nggak lagi jadi masalah gitu di kalimat double komparatif. Makanya ketika mencari subjek predikat, kok teman-teman menemukan indikator atau penanda gitu ya, kalau itu adalah soal double komparatif, maka lupakan subjek predikat. Yang lebih penting, pastikan double komparatif minimal setidaknya punya dua the more, seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, kalau kita translate kurang lebih, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, terutama kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau dihapus nggak apa-apa. Jadi teman-teman juga bisa bilang the quieter a place atau the quieter the place juga bisa, the more comfortable it is. Atau the more comfortable it is to be inhabited, misalkan seperti itu. Lanjut lagi, contoh berikutnya, teman-teman. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, ini kalau ditranslate, the fewer trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan penggunaan double komparatif ini di bahasa Inggris yang dipakai secara lisan atau speaking ya, spoken English, teman-teman. Kita dengarkan sebentar, saya share sound dulu. Silahkan, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi Bapak Barack Obama tadi bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Seperti itu. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Nah, contoh kedua, kemarin saya sampaikan ya, entah di sesi sore atau sesi malam, saya agak lupa teman-teman. Cuman kemarin saya sampaikan kita juga bisa belajar dari film bahasa Inggris ya teman-teman, terutama untuk vocab dan ungkapan-ungkapan. Nah, kebetulan di film Kung Fu Panda itu ada karakter yang agak unik teman-teman bahasa Inggrisnya, yaitu Master Oogway, si kura-kura. Jadi Master Oogway ini ketika dia berbicara ya bahasa Inggris, bahasanya itu formal sekali. Kadang dia pakai inversi, kadang dia pakai double komparatif gitu. Nah, contohnya yang akan kita dengar sekarang ini ya. Silahkan teman-teman.
When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah itu tadi ya teman-teman kata-kata hari ini dari Master gue. Jadi beliau tadi bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Nah jadi kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini, ke contoh soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya seperti biasa, kan kita nggak tahu ya kalau soal itu apakah double komparatif atau bukan. Jadi teman-teman anggap aja seperti biasa ya, cari kelengkapan kalimat yang harus ada pada umumnya kalimat, yaitu subjek predikat. Nah, jadi tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, tapi ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan koma, kemudian ada the more. Nah, ini bla 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 bla, kemudian nabrak the lagi. Nah, ini kan kata benda tiba-tiba nabrak the lagi, teman-teman, sama kata benda lagi. Nah, lupakan subjek predikat. Ini adalah penanda double komparatif. Yang mana susunan kalimat double komparatif minimal harus ada dua the more. Dan ada subjek predikat atau tidak, tidak masalah. Tidak penting ya subjek predikat di dalam kalimat double komparatif. Maka lupakan cari subjek predikat, teman-teman. Ganti pencarian menjadi cari gandengan the more satu lagi. Nah, ini kan yang sudah ada setelah koma the more ya. Maka cari yang di depan, teman-teman, yaitu the more yang sebelum koma. Nah, itu memang belum ada. Jadi di sini teman-teman diminta untuk mencarikan the more satu lagi. Nah, di sini tapi ada distraktor, jadi lebih hati-hati ya, teman-teman. Yang alpha, di situ the brushwork. Setelah the langsung diikuti kata benda, nggak ada more-more-nya ataupun gitu, nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah hati-hati, ini yang saya maksud distraktor tadi atau pengecoh ya. Jadi memang di situ yang Bravo ada the, kemudian setelahnya ada komparatif. Cuman the sama loser ini atau komparatif ini dia terpisah. Dia tidak gabung menjadi satu. Artinya tidak membentuk susunan semakin. Ya, kenapa kok seperti itu? Dari mana kita bisa taunya? Karena kata benda yang dijelaskan itu dia nempel jadi satu, teman-teman. Jadi the itu harus menemukan kata benda dulu ya. Jadi kata bendanya di situ adalah brushwork. Nah, jadi the ini menjelaskan brushwork sama kayak kita bilang the girl misalnya. Nah, loser itu dari kata lose ya, artinya renggang atau ya renggang gitu teman-teman. Dia sama, dia juga menjelaskan kata benda. Sama halnya kita bilang pretty girl. Maaf teman-teman. Sama kayak kita bilang pretty girl. Ya, jadi the girl, the itu juga kata sifat dari keluarganya determiner, lebih tepatnya artikel ya. Itu kita bahas besok, teman-teman. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui sekarang adalah the itu juga kata sifat. Pretty juga kata sifat. Dua-duanya sama-sama menjelaskan kata benda girl. Gitu ya. Jadi kita juga bisa bilang the pretty girl. Jadi gadis yang cantik itu. Ya kan? Nah, pretty-nya pun ini juga bisa kita bentuk menjadi er, teman-teman. Jadinya the prettier girl kalau diartikan gadis yang lebih cantik itu. Nah, nggak ada arti semakin. Nah, terus bagaimana supaya kita mau bilang semakin cantik seorang gadis atau semakin cantik gadis itu gimana? Otomatis girl-nya ini harus kita pisahkan, teman-teman, dengan the yang di depan ini. Supaya the ini miliknya pretty, gitu ya. Nah, cara misahkannya gimana? Carikan the atau teman-temannya the yang lain. Misalnya misalnya kepemilikan, gitu ya. Nah, jadi ini nggak bisa karena ini kalau diartikan nanti teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu. Seperti itu. Nah, supaya the-nya ini miliknya loser, Brasur pisahkan teman-teman. Harusnya ada the atau teman-temannya the satu lagi. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada the tapi tidak ada susunan komparatif setelahnya. Jadi nggak bisa ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta. Di situ ada the loser itu ya. The kemudian ada the lagi. Itu miliknya brushwork-nya. Nah, otomatis the-nya ini merubah arti lebih renggang menjadi semakin renggang. Nah, inilah susunan kalimat double komparatif. Jadi nanti kalimatnya kalau dibaca,
The looser the brushwork is in Stephenson's landscapes ya, the more vitality and character the paintings seem to possess. Semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam lukisan-lukisan pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Nah, sebelum kita menginjak latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan, jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute ya. Atau kalau teman-teman lebih nyaman ditulis di chat, nggak apa-apa. Tapi lebih cepat di-unmute. Silahkan teman-teman, ditanyakan ya kalau ada pertanyaan. Sepertinya belum ada. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan latihannya. Sebentar, di chat sepertinya ada yang ingin bertanya. Mister boleh, silakan. Miss Lailatul ingin ditulis atau di unmute nih sebentar. Silakan Miss, boleh di unmute juga. Kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Sebentar, kelasnya kan lumayan lama-lama. Gimana quick review semua kelasnya ya? Kalau menurut saya gini, Mister. Memang kalau langsung sekaligus akan terasa berat. Tapi kalau teman-teman misalkan setelah kelas langsung direview, dicatat informasi yang penting gitu ya, itu nggak akan berat teman-teman. Berat itu karena kerja itu kita tumpuk jadi satu terus kita kerjakan langsung sekaligus itu akan terasa berat. Seperti itu. Tapi kalau kita cicil sedikit atau buku itu namanya Atomic Habits ya kalau nggak salah itu. Jadi pekerjaan nggak akan terasa berat kalau kita lakukan sedikit demi sedikit tapi ada sense of progress. Jadi ada kita ngerasain ada progress lah, ada perkembangan seperti itu. Misalkan sehari satu video nggak selesai nggak apa-apa. Nah tapi biasanya nanti lupa sebelum-sebelumnya tadi apa gitu. Jadi nanti dilanjutkan lagi seperti itu. Oh ya, ini pertanyaan dari Miss Laila tuh, Mister, bentuk the more boleh disebut 3 kali ya, Mister. Nah, susunan the more ada 3 kali nggak apa-apa. Saya pernah menemukan sekali di soal structure TOEFL yang resmi dari TS, teman-teman. Oh ya, untuk soal double komparatif ini adalah jenis soal TOEFL structure yang paling jarang keluar. Sejauh saya tes setiap bulan ya, dari tahun 2021 sampai sekarang saya baru punya 2 soal, teman-teman. Itu juga alasan saya kesulitan mencari soal TOEFL ITP resmi untuk bab double komparatif ini. Gitu ya. Tapi untuk cloningannya sudah saya masukkan ke dalam salah satu soal. Jadi ada 2 soal yang sudah saya cloningkan dari soal resmi dari TS yang tentang bab ini, bab double komparatif. Nah, jadi kalau misalkan nih contohnya ya, teman-teman, the more-nya ada 3. Misalnya gini, semakin dalam semakin semakin dalam lautan, semakin dingin dan semakin padat airnya. Misalnya ya, teman-teman, ini contoh saja. Nah, di situ kan ada 2, ada 3 jadinya ya. Yang pertama semakin dalam, yang kedua semakin dingin, yang ketiga semakin padat. Seperti itu. Bahkan lebih juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi memang biasanya ada fanboys nanti. Ada siapa tugas fanboys di situ nanti. Seperti itu. Kemudian pekerjaan tidak akan terasa berat jika tidak, tapi nggak ada hasil ya, Mister ya. Kalau nggak dikerjakan nanti kita nggak dapat hasilnya seperti itu. Mister, berarti kita harus cari di kunci jawaban itu yang harus ada the more-nya. Misalnya, the more expressive the strokes, gitu ya, Mister. That's right, Miss. Semakin ekspresif strokes itu bisa diartikan tonjokan atau kalau misalkan penyakit ya penyakit stroke itu ya teman-teman. Ekspresif bisa juga diartikan semakin menonjol, semakin nampak seperti itu. Betul sekali, Mas. Jadi petunjuknya nanti yang the more ekspresifnya itu. Jadi sebenarnya komparatif itu nggak boleh pakai the, teman-teman. Kenapa kok nggak boleh pakai the? Secara jadi memang grammar itu ada aturan, analoginya. Jadi kenapa aturan grammar itu sebenarnya ada analoginya. Jadi seperti ini, teman-teman. Sebenarnya ini kita bahas besok ya, tapi nggak apa-apa. The itu untuk benda yang sudah jelas. Untuk benda yang jelas. Kalau bendanya belum jelas nggak boleh pakai the, teman-teman. Nah, kalau kita bilang lebih, misal nih saya bilang di kelas ini katakanlah ada 50 orang. Terus saya bilang misalkan ke teman-teman nih, si A lebih rajin daripada si B. Nah, apakah yang lebih rajin dari si B itu cuma si A?
Kan enggak, teman-teman. Ada yang lain juga. Nah, itu yang saya maksud belum pasti atau belum jelas cuman satu itu. Tapi beda dengan yang paling ya atau sebutannya superlatif. Kalau yang paling beda lagi. Yang paling itu berarti udah jelas satu-satunya gitu di antara banyak. Misal saya bilang si A adalah yang paling rajin di kelas. Berarti nggak ada yang lebih rajin daripada si A. Berarti udah jelas, nggak ada yang lain gitu ya, nggak bisa diganggu-gugat. Itu maksudnya bendanya jelas. Makanya superlatif itu pakai the, teman-teman, the most. Nah, tapi komparatif maksud saya. Komparatif itu sebenarnya aturan umumnya more itu tidak boleh pakai the. Karena kalau kita bilang lebih, misalkan si A lebih apa dari si, belum tentu yang si apa yang lebih lebih itu tadi ya, yang lebih yang kita maksud itu misalkan nih si A lebih tinggi daripada si B. Nah, belum tentu yang lebih tinggi dari si B itu cuman si A. Artinya ada yang lain. Itu yang saya maksud bendanya itu berarti bukan satu-satunya alias belum fix, belum jelas seperti itu. Ada yang lain, ada saingannya gitu ya. Nah, sama kayak kita bilang seperti ini teman-teman. Saya punya seekor kucing. Nah, itu nggak boleh pakai the. Karena di bumi ini kucing ada banyak sekali. Masa semua kucing di bumi ini punya kita kan? Bukan teman-teman. Hanya cuma satu saja kan tadi kita bilang seekor. Ya kan, dan kucingnya yang mana? Satu di antara seluruh kucing di bumi ini kan nggak jelas. Nah, itu makanya pakainya bukan the. Tapi kalau sudah kita sebutkan, terus kita mau bahas lagi tentang benda itu, berarti kan nggak ada benda yang lain ya. Bendanya udah kita sebutkan yang benda tadi gitu. Kucing saya tadi. Nah, itu pakai the nggak apa-apa. Kalau sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi penggunaan the itu ada aturannya. Makanya more itu sebenarnya nggak boleh pakai the, teman-teman. Tapi untuk double comparative ini pengecualian. Ketika more ditambah the artinya jadi berubah. Jadi semakin dan harus ada minimal dua ya. Semakin apa seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga dari Miss Lugina. Mister, kalau opsi jawaban delta tapi tidak ada kata isnya apakah bisa digunakan? Jawabannya bisa, Miss. Sekali lagi ya, di kalimat double komparatif, teman-teman, subjek predikat tidak wajib ada. Ada boleh, tidak ada juga nggak boleh. Terutama predikatnya hanya berupa to be. To be berdiri sendiri atau sebutannya linking verb, teman-teman. Itu adalah predikat yang hanya kata kerja yang hanya buat syarat saja supaya ada predikatnya. Nah, tapi dia nggak punya arti. Jadi kalau dihilangkan di kalimat double komparatif nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi kalau isnya itu kita hilangkan, it's okay. Seperti itu, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Sepertinya belum ada ya. Silakan, Mister Hoven ingin bertanya. Mohon maaf, Mister. Maksudnya ulang gimana nih? Apakah diulang dari awal? Kalau mengulang dari awal, mohon maaf saya nggak bisa ya, teman-teman. Karena jadi gini, kita sepakati ya, teman. Karena kelas kita kan bareng-bareng, bukan privat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang datang belakangan atau menyusul, sorry, boleh hilang juga. Oh, maksudnya hilang. Maaf, saya kira hulang, teman-teman. Kalau SIM-nya kayaknya nggak bisa, teman-teman. Karena SIM punya arti ya, artinya nampaknya. Jadi dia nggak bisa dihilangkan gitu. Nanti kalau dihilangkan jadi artinya beda, teman-teman. Jadi yang bisa sebenarnya nggak wajib ada predikat, tapi kalau ada nggak apa-apa gitu. Terus kalau predikatnya misalnya punya arti, jangan dihilangkan teman-teman. Karena dia juga menyusun informasi. Kalau kita hilangkan bisa-bisa informasinya beda. Seperti itu. Untuk SIM-nya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Sepertinya aman. Oke, it looks like everything is good. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Kita praktekkan yang teman-teman sudah pahami ke contoh soal latihannya. Dan mohon jangan takut salah, teman-teman coba dulu aja sesuai yang sudah teman-teman pahami ya. Nanti kalau misalkan salah atau benarnya urusan belakangan itu tugas kita bahas bersama seperti itu. Silahkan teman-teman coba dulu di sini ada satu soal, jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban delta, 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 delta. Semuanya teman-teman menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan susunan the er atau the more, kemudian setelahnya ada atau teman-temannya the yang lain, maka lupakan pencarian subjek predikat karena ini adalah penanda double komparatif dan di dalam kalimat double komparatif subjek predikat tidak lagi penting. Ada nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu dicari lagi teman-teman. Yang perlu teman-teman pastikan ada adalah the more satu lagi. Dan di situ sudah ada more-nya ya atau er-nya, tapi belum ada the-nya. Jadi teman-teman cuma diminta mencarikan the-nya saja. Dan benar sekali jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the smaller a raindrop is, the slower its falling speed is. Jadi semakin kecil rintik hujan atau bintik hujannya ini ya, semakin pelan kecepatan jatuhnya. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta, sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama. Di sini ada the smaller the, maka lupakan ini penanda double komparatif ya, teman-teman. Lupakan subjek predikat. Ada yang lebih penting atau yang lebih harus teman-teman pastikan ada yaitu the more satu lagi di setelah koma dan memang di situ belum ada ya. Maka teman-teman carikan the more satu lagi. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada susunan the komparatif ya, itu adalah yang delta. Nah, jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the smaller the aperture of a camera lens, the greater the depth of field in the image. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin kecil bukaan lensa dari suatu lensa kamera, eh, bukaan penutup ya maksud saya, bukaan penutup sebuah lensa kamera semakin besar kedalaman bidang di dalam gambar itu. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada penanda double komparatif ya. Sorry teman-teman. Itu ada more yang ditambahi dengan the, itu penanda double komparatif. Lupakan subjek predikat, di setelah koma ternyata sudah ada the more the satu lagi. Nah, there itu juga keluarganya the ya teman-teman. Dari keluarganya determiner, lebih tepatnya possessive adjective. Tapi dia juga satu keluarga sama the, namanya determiner. Nah, berarti di sini kita hanya diminta mencarikan benda yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan harus jelas ya. Minimal pakai the atau teman-temannya the, teman-teman. Dan di pilihan A, B, C, D yang pakai the cuman satu, yaitu yang alpha. Jadi jawabannya yang alpha ya. Jawabannya alpha, Mister ya. Nanti kalau dibaca, the lower the level of carbon dioxide available to plants, the slower the rate of photosynthesis. Jadi semakin rendah uh, level atau tingkat karbon dioksida yang tersedia bagi tanaman, semakin pelan tingkat fotosintesis mereka seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara mengganggu dari WhatsApp. Ini saya matikan dulu untuk suaranya. Oke. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya, dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat menemukan the, lupakan subjek predikat ya, karena ini adalah penanda double komparatif, subjek predikat tidak lagi penting. Nah, di situ setelah koma harusnya ada the more satu lagi, tapi belum ada. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the, kemudian more atau er-nya itu adalah yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the higher the population density there is in an urban area, the greater the challenge there is for waste management. Jadi, semakin tinggi kepadatan populasi yang ada di sebuah area urban atau perkotaan gitu ya, semakin besar juga tantangan yang ada untuk pengelolaan limbah seperti itu. The higher of population density, the greater of challenge. Seperti ini boleh kasar? Boleh sekali, Mister. Nggak pakai there nggak apa-apa, nggak pakai is juga nggak apa-apa. Ya, jadi langsung the higher the population density in an urban area, the greater the challenge for waste management, itu juga boleh seperti itu. Atau lebih pendek lagi, misalnya the higher the population density, misalnya ya, koma, uh, the greater the challenge for waste management. Seperti itu juga boleh. Oh sama ya tadi ya, so, maaf teman-teman. Mister, kenapa nggak yang delta? Karena yang delta nggak ada susunan komparatif, Miss. Grade itu cuman positif degree ya, teman-teman. Atau kata sifat biasa lah, bisa dibilang seperti itu. Artinya cuman besar gitu aja. Sedangkan di soal high-nya kan pakai R. Itu adalah bentuk komparatif. Dan di dalam kalimat double komparatif ya komparatif ketemu komparatif, bukan komparatif ketemu positif. Seperti itu, Miss. Jadi yang delta kenapa kok salah? Karena nggak ada bentuk komparatifnya, nggak ada R ataupun more-nya di situ. Alright. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman coba dulu. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, according to Faraday's law of induction, nah, the higher the itu adalah ungkapan double komparatif, lupakan subjek predikat, carikan the more satu lagi. Nah, ternyata setelah koma belum ada, artinya teman-teman di sini disuruh mencarikan the more satu lagi, dan di pilihan A, B, C, D yang susunannya the more cuma satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Nah, jadi jawabannya Charlie ya. Nanti kalau dibaca, according to Faraday's law of induction, the higher the resistance, the lower the induced current. Jadi, menurut hukum induksinya Faraday, semakin tinggi hambatan, semakin rendah arus yang dihasilkan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, as a general rule, the deeper the ocean. Berarti ini penanda double komparatif. Setelah koma harusnya ada the more satu lagi, tapi di situ nggak ada. Jadi teman-teman diminta mencarikan the more satu lagi dan di pilihan A, B, C, D yang ada the, kemudian ketemu komparatif, cuman yang delta. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, gitu ya. Nanti kalau dibaca, as a general rule, the deeper the ocean zone is,
The better adapted are its species to high pressure and low light. Jadi sebagai aturan umum atau maksudnya itu hukum umum, hukum alam gitu ya. Semakin dalam zona lautannya gitu ya, semakin dalam zona lautannya, semakin baik beradaptasinya atau semakin beradaptasi dengan lebih baik gitu ya atau beradaptasi dengan lebih baik spesies-spesiesnya terhadap tekanan tinggi dan juga cahaya yang minim atau cahaya yang rendah seperti itu. Kenapa sebelum adapted nggak ada the-nya, Mister? Ini ada the-nya, teman-teman. Nah, better itu bisa itu diganti more juga nggak apa-apa. Misalkan the more adapted, itu juga boleh, teman-teman. Karena verb 3 itu sebenarnya dia adalah ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary ya, itu sebenarnya adalah adjektif atau kata sifat. Ya, namanya past participle. Itu materi kita besok. Tapi intinya dia kata sifat, teman-teman. Makanya kenapa dia nggak bisa jadi predikat, itu karena dia adalah kata sifat. Nah, better-nya di sini ini boleh teman-teman ganti more juga nggak apa-apa. Artinya sama kok, teman-teman. Gitu ya. Jadi the better adapted itu jadi satu kesatuan. Yang awalnya menjadi the adapted menjadi the more adapted atau the better adapted seperti itu. Gitu ya, Miss atau Mister. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 bravo. Sepertinya semuanya menjawab bravo. Mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat indicates ya. Subjeknya adalah Ohm's Law. Ada conjunction that, artinya kita butuh subjek predikat. Nah, setelah conjunction itu kan harusnya diikuti kalimat baru ya. Maksudnya diikuti SP satu lagi teman-teman atau kalimat lagi ya. Nah, tapi di sini bukan diikuti SP tapi penanda double komparatif. Nah, jadi kalimat barunya itu berbentuk double komparatif. Maka teman-teman lupakan subjek predikat. Cari the more satu lagi di setelah koma. Di sini harusnya ada the more tapi di situ nggak ada teman-teman. Nah jadi harus dicarikan the more satu lagi. Di pilihan ABCD yang pakai the more hanyalah yang bravo. Nah jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Seperti itu. Nah di situ kalimatnya berbunyi, Ohm's law indicates that the greater the resistance in a circuit, the greater is the voltage required to maintain current flow. Jadi hukum Ohm menyatakan bahwa semakin besar hambatan pada sebuah sirkuit ini apa teman-teman rangkaian listrik gitu ya. Semakin besar pula voltase atau tegangan yang dibutuhkan untuk menjaga aliran arusnya. Seperti itu. Mister, the higher, the greater diganti the higher, apakah nggak apa-apa? Selama maknanya nggak berubah, maksudnya nggak nggak melenceng ya, tidak merubah makna nggak apa-apa, teman-teman. Karena untuk menyatakan dalam bahasa Inggris, maksudnya untuk bilang sesuatu dalam bahasa Inggris itu caranya banyak, gitu ya. Selama masih maknanya sama, grammarnya nggak ada yang salah, nggak apa-apa, that's okay. Itu hanya pilihan diksi atau pilihan kata. Jadi kalau pertanyaan diganti the higher apakah boleh? It's okay. Mereka masih bisa memahaminya seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Mister, diganti the higher. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Oh, maaf, ternyata sudah habis ya. Jadi memang saya juga kesulitan mencari soal jenis ini, teman-teman karena saya cuma punya tabungan 2 soal dan itu pun harus saya cloning seperti itu untuk bisa saya buat paket 24 paket karena setiap bulan saya bertekad untuk punya 2 paket berarti setiap bab karena ada sesi sore sama sesi malam seperti itu.
Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di chat atau kalau mau teman-teman unmute nggak apa-apa ya, boleh disampaikan dulu sembari saya absen. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman. Sudah saya ambil video. Ada pertanyaan, berarti ini menyatakan tentang teori atau fakta ya, Sir? Berarti kita harus paham teori dulu, Om atau law. Sebenarnya nggak harus ya, teman-teman. Itu hanya vocab saja. Informasinya memang kebetulan ada Om, itu nama orang ya. Mungkin kalau teman-teman yang, tapi di sekolah dulu harusnya kita dapat ya SMA, teman-teman. Atau tapi kalau SMA kayaknya nggak dapat ya. Jadi ini materi fisika kalau nggak salah tentang elektro, tentang kelistrikan seperti itu. Jadi untuk hukum ohm, hambatan itu ya, kayaknya saya sedikit-sedikit masih ingat walaupun bukan jurusan saya kalau pas kuliah. Nah, jadi kalau apakah harus tahu dulu eh, vocab-vocabnya, menurut saya tidak harus sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu itu akan membantu atau meringankan atau memudahkan teman-teman. Seperti itu. Dan vocab sekali lagi caranya ya teman-teman sering-sering latihan aja. Nanti semakin sering ketemu akan semakin tahu, akan semakin hafal dengan sendirinya. Tes TOEFL-nya double komparatif aja semua, Sir. Nah, sayangnya itu teman-teman. Double komparatif ini adalah jenis soal yang paling jarang keluar. Ya, jadi sekali lagi saya sejak tahun 2000, sorry, pandemi itu 2000 berapa tuh? 2018 ya, teman-teman. COVID-19. Oh enggak, 2020, maaf. 2020 sejak tahun 2020 sejak ada tes TOEFL online ya. Saya kan selalu ikut tes tiap bulan, teman-teman. Kadang 4 kali, kadang sampai 8 kali juga pernah gitu. Nah, saya baru punya tabungan soal double komparatif ini cuma dua. Memang jarang sekali soal ini, teman-teman. Struktur itu presentasi terbesar keluar soal jenis apa ya, Sir? Nah, untuk soal yang paling banyak, ya teman-teman, atau kalau nggak gitu di dalam soalnya ada, itu adalah bab 10 nanti, yaitu bab struktur yang paling sulit. Nah, tapi tenang aja, yang kita pelajari ini runtut, teman-teman. Gitu ya, dan kalau teman-teman sudah terlalu sering mempraktekkan yang kita runtutkan dari bab satu sampai bab sekarang ini ya, kalau sudah terbiasa nggak perlu pakai cara serinci itu. Nanti teman-teman lihat soal aja udah langsung ketemu, langsung ada apa ya, kayak mendeteksi gitu, oh ini yang hilang ini yang hilang, karena sudah hafal pola-pola soalnya itu ya gitu-gitu aja gitu teman-teman. Iya, Mister, pernah dapat SMA IPA. Nah, saya dulu malah IPS, teman-teman. Tapi mungkin kelas satu ya. Itu ada kayak perkenalan mungkin. Nah, saya ingat ada pokoknya bab fisika gitu, teman-teman. Bab 10 itu apa, Sir? Oh, nganu, namanya sorry. Kok double comparative, maaf, teman-teman. Dependent clause atau anak kalimat. Gitu ya. Jadi babnya itu bab anak kalimat atau dependent clause. Ya termasuk reduction, Mister, atau abridgment. Ya, jadi pemendekan itu nanti dibahas di hari ke-10 itu paling banyak. 8 kali tes TOEFL. Ya, tapi enak sekali, Ton. Karena saya menikmati, nanti di akhir saya akan cerita. Saya sangat menikmati karena banyak hal sih. Nanti di akhir kita sambil sharing-sharing ya. Ini lebih ke hobi kayaknya, Kak. Betul. Nanti di akhir saya akan cerita kenapa kok saya bisa. Padahal kan dari ITS-nya itu ada batasan, teman-teman. Di ITS itu, kalau teman-teman mau ambil tes TOEFL ya, itu ada jaraknya. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman tes, ini kalau saya nggak salah ya, mungkin teman-teman ada yang pernah tes terus dikasih, karena seingat saya itu saya dulu pernah dapat informasi ini, kalau kita ngambil tes TOEFL hari ini, kita harus nunggu dulu 2 minggu atau 2 bulan, saya lupa. Itu baru bisa ngambil tes TOEFL lagi. Seperti itu. Makanya persiapannya mohon dimatangkan teman-teman. Karena sayang kalau teman-teman udah sekali ambil tes TOEFL, ya saya nggak, semoga tidak ya. Maksudnya semoga teman-teman sekali tes langsung dapat skor yang teman-teman inginkan. Gitu ya. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nanti kan buat, dan TOEFL ini kan sebenarnya cuma buat syarat administrasi teman-teman. Salah satu gitu. Gitu ya. Jadi eh, saran saya dimaksimalkan untuk belajarnya supaya nanti sekali tes langsung teman-teman dapat tembus target gitu.
Artinya teman-teman nanti bisa langsung fokus ke persyaratan yang lain. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan ya teman-teman belajarnya. Bukan hobi juga ya teman-teman, tapi nanti di akhir saya akan cerita. Harus jadi hobi dulu kali ya. Kalau bisa gitu teman-teman, untuk latihannya jadiin hobi aja. Di tempat saya harus nunggu 1 bulan. Iya betul. Seingat saya pokoknya ada jeda gitu teman-teman. Tapi kalau saya ada, saya misalkan hari ini tes, besok bisa tes lagi teman-teman. Nanti saya jelaskan di akhir. Udah tes 4 kali mentok di skor yang sama. Nah semangat Miss Mercy ya. Semoga dari program persiapan ini bisa meningkatkan. Dan dari teman-teman yang sebelum-sebelumnya, nanti teman-teman saya kirim penyemangat ya di grup supaya teman-teman ini belajarnya tambah semangat. Nanti saya kasih testimoni dari member-member sebelumnya yang mengikuti program pembahasan paket lengkap. Kan kita ini sedang belajar pembahasan pembekalan dasar, teman-teman. Jadi bab-babnya itu per bab gitu. Tapi setelah program dari lembaga, biasanya saya mengadakan ekstensi atau perpanjangan yang saya adakan sendiri. Jadi tidak lewat lembaga. Nah, perpanjangan itu membahas paket soal lengkap. Nah, biasanya ada yang untung, ada yang hoki itu dapat soal yang sama. Nanti saya kirimkan di grup ya untuk motivasi teman-teman kalau sebenarnya TOEFL itu nggak sulit-sulit amat, yang penting teman-teman nikmatin aja. Saya yakin teman-teman bisa juga kok kayak saya karena saya dulu juga nggak pinter-pinter juga teman-teman tentang TOEFL ya. Dan juga banyak juga teman-teman di kampus ini kita saling sharing teman-teman. Maksudnya bahasa Inggrisnya lebih jauh lebih bagus dari saya, tapi ketika ngambil tes TOEFL pertama kali itu nggak sampai 500, udah umum sekali kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berputus asa karena memang yang udah bisa bahasa Inggris aja belum bisa TOEFL. Tapi kebalikannya, kalau kita belum bisa bahasa Inggris, belum tentu kita juga belum tidak bisa TOEFL tidak. Itu karena TOEFL itu sebenarnya ada strateginya yang kita pelajari di kelas ini. Ya, dan itu perlu dilatih. Teman-teman sering-sering latihan aja nanti akan terbiasa. Saya jamin teman-teman. Kehapus sih malah. Apa ini? Gak apa-apa kan harus terus belajar. Betul, teman-teman. 667. Sorry, 667 ya. Saya pernah 667, teman-teman. Itu tertinggi saya, 667. 663 atau 667 ya, saya lupa. Tapi maksimalnya 677 ya, teman-teman, untuk skor TOEFL itu. Jadi saya belum pernah benar semua juga belum pernah. Tapi ya eh, kayaknya jarang sekali yang dapat sampai 660, teman-teman. Semoga ketularan hobinya Mister. Amin, amin ya teman-teman. Dan ini gini, ini perlu teman-teman tanamkan kalau TOEFL itu gampang, gitu aja. Karena kalau teman-teman udah mensugesti diri sendiri kalau TOEFL sulit, takutnya nanti teman-teman kalau belajar jadi malas. Jadi hilangkan sugesti kalau TOEFL itu sulit ya. Anggap aja main apa? Main puzzle. Kita disuruh nyari-nyari yang hilang kan, bagian-bagian hilang kan kayak menyatu-nyatukan puzzle seperti itu. Iri sama sernya sendiri. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting berusaha ya. Maksudnya jangan cuma iri, tapi teman-teman harus eh, berusaha juga. Dan saya kan sudah kasih bocoran caranya ya teman-teman. Saya juga dulu masih saya simpan teman-teman. Soal latihan TOEFL saya pertama itu cuman benar satu, itu masih saya simpan. Setelah selesai pembelajaran nanti waktu tes TOEFL-nya serentak apa fleksibel, Sir? Fleksibel, Nis. Ini yang tes TOEFL dari lembaga ya, yang prediksi teman-teman, bukan yang resmi. Kalau yang resmi ini teman-teman harus daftar sendiri. Nanti pun di akhir saya akan berikan rekomendasi lembaga, siapa tahu teman-teman dan saya yakin pasti banyak ya yang ngincer TOEFL ITP resmi. Jadi bukan yang prediksi. Yang buat LPDP itu yang harus resmi, teman-teman. Tapi kalau teman-teman hanya pengen buat BUMN ya, itu bisa pakai yang dari lembaga. Tapi kalau LPDP atau beasiswa-beasiswa nggak nerima prediksi ya, teman-teman. Yang diterima adalah yang resmi dari ITS. Saya tahu cuman 500-an, Sir. It's okay. Nggak apa-apa, Miss. Ya, jadi teman-teman harus berbangga dengan pencapaian teman-teman dulu, tapi jangan berhenti berusaha. Seperti itu. Kalau berhenti berusaha malah berarti ya di situ aja, atau kalau nggak itu bisa menurun. Bahasa Inggris itu gitu, teman-teman. Kalau nggak kita praktekkan, kita bisa menurun. Seperti itu. Semangat, senang sekali bisa belajar. Alhamdulillah, saya juga senang ya bisa sharing. Dan saya pun juga masih, tapi mohon maaf ini saya juga banyak masalah teman-teman. Jadi kayak mau bikin soal itu kayak nggak ada waktu gitu. Sebenarnya saya pengen tiap periode itu soalnya beda. Jadi kalau ada teman-teman yang dari periode kemarin pengen ikut lagi biar dapat paket soal yang beda gitu. Walaupun babnya sama gitu. Cuman ya kadang nggak sempat gitu. Padahal sudah saya usahakan gitu teman-teman. Saya tesnya tanggal 9 ini, Sar. Semangat ya, misalnya saya tanggal 9 berarti eh kayaknya program belum selesai nanti, Miss.
Tapi besok ini saya juga, pokok minggu ini saya ada tes juga teman-teman, karena sudah ada yang nantilah di akhir saya akan cerita ya. Untuk cuman ada lah yang ada rencana minggu ini ada tes. Sekitar kalau jadi ya teman-teman sekitar 3 kali. Dan biasanya soalnya itu nanti yang akan saya spill di program ekstensi. Seperti itu di setelah program. Ini sesi double komparatif plus betul. Oke, TOEFL gampang. Betul sekali, Mister. TOEFL mudah, TOEFL asik. Nice. Bismillah, TOEFL gampang. Sip. Keren banget, Kak. Tinggi banget. Kak, target belajar kos kita berapa minggu sih? Target saya nanti teman-teman tanggal 19 atau tanggal 20 selesai program kita. Nah, tapi kalau tes dari lembaga, itu biasanya mendekati tanggal yang kita mulai dulu, teman-teman. Kan kita mulai kalau nggak salah tanggal 26 atau 27. Nah, biasanya tes dari lembaga nanti diberikan nggak jauh-jauh dari itu. Nah, karena memang ada materi yang bisa kita ringkas ya, teman-teman. Ada materi yang tidak perlu banyak-banyak teori, ya. Jadi, terutama di listening sama reading, teman-teman. Listening sama reading itu semakin teman-teman banyakin teori, semakin mempersulit diri, semakin menjegal. Seperti itu. Jadi, listening sama reading itu perlu pembiasaan aja. Sama kalau di reading ya, itu mengenali pola soalnya. Karena itu nanti menentukan cara menjawab, gitu, teman-teman. All about mindset, that's right. Jadi insya Allah kita akan selesai tanggal 19 atau tanggal 20 itu target saya. Hari pertama puasa ya teman-teman. Baru pertama kali ini ikut ternyata asik juga. Alhamdulillah bikin penasaran. Bismillah. Semangat, semangat teman-teman. Ajak ngopi. Sambil ngopi gak apa kan belajarnya online enak teman-teman. Nggak saya nyalakan juga kameranya. Jadi enaknya kelas online seperti ini. Teman-teman bisa sambil ngopi, bisa sambil nyoklat gitu ya. Sambil maca dan lain-lain. Kalau TOEFL IBT pernah dapat skor berapa, Sir? Nah, saya ada pengalaman nggak enak TOEFL IBT ini, teman-teman. Udah daftar habis 3.300.000 ya. Nggak jadi tes. Karena teknis dari ITS-nya. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil yang untuk keluar negeri ya, tidak disarankan ngambil TOEFL IBT. Saran saya ngambil IELTS saja. Ya, IELTS itu lebih ramah, lebih siap. Mereka lebih niat gitu, teman-teman gitu ya. Jadi dulu sudah bayar dan tidak bisa di refund, nggak bisa di reschedule tesnya. Itu nggak jadi tes karena dilempar-lempar terus proktornya atau pengawasnya itu teman-teman. Ada yang dari Singapura, ada yang dari India, ada yang dari British dan lain-lain gitu. Jadi nggak jadi tes sampai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nanti kalau belum lulus ikut lagi tanggal 21. Semangat teman-teman. Tapi mulai setelah puasa ya. Nanti kalau misalkan teman-teman gabungnya ikut lagi setelah puasa, program kita sedikit ada perombakan. Jadi kita nggak 2 kali sehari, nggak sore malam ya, tapi cuman sekali. Jadi cuman malam aja. Seperti itu. Bisa nggak request ikut prediction test tapi belum selesai programnya, Sir? Sepertinya bisa, sepertinya ya teman-teman. Saya nggak tahu karena memang tesnya ini dari lembaga, bukan kewenangan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti memang karena butuh cepat dan untuk tes prediksinya ya, bisa ditanyakan ke admin lembaga. Nah, untuk admin lembaga itu di grup itu kan ada 2 admin ya, teman-teman. Saya sama beberapa, sorry ada 3 kalau nggak salah. Intinya lebih selain saya ada lah gitu. Nah, itu admin selain saya itu adalah admin lembaga. Jadi kalau teman-teman bertanya mengenai sertifikat, mengenai tes TOEFL yang dari lembaga nanti itu mohon ke admin. Karena kalau saya takut salah informasi gitu, teman-teman. Sir, saya malah tinggi di bagian listeningnya kemarin. Nah, nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman. Ada tips cepat mengerjakan TOEFL. Maksudnya bukan mengerjakan. Ada tips cepat untuk latihan atau bersiap-siap mengerjakan TOEFL ketika teman-teman hanya punya waktu yang sangat singkat untuk persiapan. Yaitu teman-teman totalkan atau teman-teman maksimalkan di bagian yang menurut teman-teman paling mudah. Yang teman-teman in control gitu ya. In grasp. Yang teman-teman bisa apa teman-teman yang bisa di reach lah gitu dalam waktu yang singkat itu. Karena kalau teman-teman dalam waktu singkat berupaya atau berambisi untuk ketiganya, itu malah tiga-tiganya justru biasanya atau umumnya nggak dapet teman-teman. Malah belajarnya keteteran juga kayak panik bikin panik. Tapi kalau teman-teman fokus saja satu yang menurut teman-teman paling mudah itu bisa ngangkat nilai yang teman-teman kesulitan seperti itu. Sebenarnya bukan malas baca ya teman-teman, karena gini di reading itu sebenarnya ada cara cepatnya kok wis. Nanti kita akan bahas ya. Di reading itu ada cara yang walaupun sebagian besar banyak soal itu memang harus scan dan skim, harus baca cepat gitu ya. Intinya harus baca gitu. Tapi ada cara cepat untuk tergantung informasinya. Nanti kita bahas di reading ya.
Tapi kalau IELTS ada speakingnya sih, Mister. Sama, TOEFL IBT, teman-teman. Ini tadi kan yang disebutkan oleh Mister Hovan itu adalah TOEFL IBT, Miss, bukan TOEFL ITP. TOEFL IBT itu selevel dengan IELTS. Ada speaking, ada writingnya. Nah, tapi kalau yang di kelas kita bahas ini bukan yang IBT ya, ini yang ITP. Nah, kalau IBT saya pernah sekali ngambil tes, tapi nggak jadi tes, teman-teman. Cuman dilempar-lempar aja, dan saya minta refund tidak dikasih, minta reschedule juga nggak dikasih untuk tes lagi ya. Intinya nggak ada pelayanan baik lah gitu. Jadi saran saya dari pengalaman saya semoga tidak ke teman-teman yang lain. Tapi untuk antisipasi mending jangan IBT deh teman-teman. Udah apa ya? Udah kayak trauma gitu saya. Jadi jangan sampai ada yang ngalamin kayak saya dulu. Mending ke IELTS saja. Dan IELTS itu lebih di apa ya? Lebih punya nilai lah. Lebih punya eh, lebih dianggap lah di internasional daripada kalau TOEFL ini. Sir, saya malah, oh ya ini yang tadi ya. Mister ada ngajarin IELTS nggak? Saya pengen belajar IELTS tapi belum sempet teman-teman. Tapi insya Allah suatu saat nanti. Tapi berarti sekarang belum ya teman-teman. Saya belum ngajar IELTS sekarang. Terima kasih Mas. Sekarang Duolingo juga betul. Duolingo itu juga jadi penyedia tes TOEFL resmi ya teman-teman yang bisa pakai handphone itu. Itu tapi audionya AI ya teman-teman. Audionya yang saya dengar itu AI. Jadi kayak nggak natural, kayak robot gitu. Cuman lebih murah, tapi memang setara sama TOEFL ITP. Jadi tapi babnya lebih banyak ya. Bab grammarnya lebih banyak, vocabnya juga lebih banyak, waktunya juga lebih cepat gitu teman-teman. Semoga biaya yang hilang diganti dengan yang jauh lebih baik Kak Bro. Allahumma amin. Terima kasih Mas Puji. Doa baik kembali ke pendoanya ya. Mau tes IELTS tapi harus keluar provinsi. Takut kalau nggak sekali coba habis banyak. Betul. Pokoknya tes-tes bahasa Inggris itu saran saya. Teman-teman harus siapkan matang-matang. Daripada udah bayar mahal, teman-teman udah tes. Apalagi yang jauh sampai keluar provinsi ya. Takutnya nanti nggak tembus. Jadi teman-teman harus ngulang lagi dan uangnya nggak bisa di-refund. Tapi enaknya IELTS itu gini teman-teman. Ini yang saya dengar ya, tapi saya nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi dari teman-teman pengajar IELTS di kampus Inggris, IELTS itu enaknya kalau kita mau menambal soal itu bisa. Oh sorry, menambal nilai, menambal band. Jadi band kita itu kalau kita mau tingkatkan di bagian listeningnya aja, kita bisa tes IELTS ngambil yang listeningnya aja untuk memperbaiki skor IELTS kita yang terakhir itu bisa teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau TOEFL nggak bisa. TOEFL itu tesnya harus paket. TOEFL ITP ya maksud saya. Kalau TOEFL IBT saya belum pernah tahu itu bagaimana. Karena memang di kampus Inggris pun di tempat saya ya teman-teman, TOEFL IBT pun jarang sekali yang bikin programnya gitu. Karena ITS juga pelit sekali untuk bikin buku juga nggak banyak. Yang bikin buku itu biasanya longman itu teman-teman. Longman kalau nggak gitu. Padahal bukan yang bikin itu longman itu. Mister ini still record. Oh iya saya lupa teman-teman. Mohon maaf. Bentar biar viewers. Oh ya betul-betul. Ini saya tutup dulu ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. See you again next time. Telah saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.